podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kita mau ngobrolin soal harapan palsu THR ojol dan kurir. Sejak kemarin banyak yang membicarakan soal THR untuk driver ojek online dan kurir logistik. Ini bisa dibilang surprise banget sih, karena tahun lalu mereka tuh nggak masuk daftar yang dapat THR. Apalagi yang menyatakan adalah pejabat Kementerian Tenaga Kerja saat konferensi pers 18 Maret kemarin. Konferensi pers ini rutin digelar tiap jelang Lebaran. Biasanya Kemnaker mengeluarkan surat edaran atau SE terkait dengan THR. Nah, isi imbauannya itu agar perusahaan membayar THR karyawan. Yang selalu ditekankan adalah THR wajib dibayar penuh selambatnya 7 hari sebelum Lebaran dan tidak boleh dicicil. Nah, bedanya nih saat rilis kemarin ada pernyataan dari Kemnaker yang menyebut kalau driver ojol dan kurir berhak mendapatkan THR karena mereka masuk kategori pekerja waktu tertentu alias PKWT. Kemnaker juga membuka posko THR untuk melayani konsultasi perhitungan THR baik secara tatap muka maupun daring. Pengaduan bisa dilakukan via posko.thr.kemnaker.go.id atau kalian bisa menghubungi call center 1500 630 atau WhatsApp 0811 9521 151. Berarti driver ojol dan kurir logistik yang gak dapat THR juga bisa kali ya mengadu ke layanan ini. Tapi beneran gak sih kalau driver ojol dan kurir bakal dapat THR dari platform? Seperti apa juga skema dan penerapannya? Sanggup gak sih perusahaan membayar THR bagi jutaan driver ojol dan kurir logistik? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama, @sorryxx. Hore, Kemenaker tegaskan ojol hingga kurir berhak dapat THR. Lanjut, @putragarxx. Ojek online dan kurir logistik berhak dapat THR Lebaran 2024. @kaulaxx. Karena semenjak pandemi penghasilan saya sebagai ojol tidak menentu, sehingga saya berharap bisa dapat THR Lebaran ini. @sutrisxx. Kalau aturan UU-nya harusnya dapat THR driver ojol dan kurir, cuma gak yakin aplikator mau menerapkan aturan tersebut. @alfamaxx. Cuma imbauan, tidak punya efek apapun. @robotoyxx. Cuma imbauan biar kelihatan peduli sama driver. @setowixx. Ini menarik, hanya saja aku pikir kalau gak dikontrol bisa membuat gempar. Lantaran para pengemudi ojol akan berharap akan kepastian. Selain itu, ini masih bersifat imbauan, belum begitu kuat. Jadi kudu dipastikan betul-betul. Yang terakhir, @ebitxx. Sing penting THR cair. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Nah, begitu mendengar berita soal THR untuk driver ojol, Ketua Asosiasi Driver Online, Taha Syafaril langsung mencari surat edaran Kemnaker. Lea mau tanya nih tanggapannya. Gimana sih Mas Taha melihat imbauan baru soal pembayaran THR bagi kurir dan ojol ini nih Mas? Mungkin udah ada tanggapan belum sih Mas dari driver ojol soal SE ini? Iya, lagi rame dibahas di WhatsApp group dan bahkan di Asosiasi Driver Online ya sampai harus menilai dan meneliti gitu ya. Jadi Kemenaker kan tentu menghimbau ya, ini kayaknya kan surat edaran ini menghimbau supaya dilakukan sosialisasi pembayaran tunjangan hari raya gitu. Nah, termasuk ojol dan kurir online. Saya nggak tahu tuh ojol dan ojek online itu apakah termasuk taksi online juga ya, karena kan ada roda 4 dan roda 2. Kurir juga gitu. Jadi apakah dianggap sebagai ojol atau kurir online baik roda 2 maupun roda 4 yang jumlahnya kalau menurut kami sih mungkin sekitar sudah hampir 3-4 jutaan bahkan lebih katanya ya. Jadi pendapat kami sih sebenarnya
tidak begitu yakin ini akan dibayarkan oleh perusahaan aplikasi. Karena selama ini hampir 1 dekade, 9 tahun dari 2015 kalau kita melihat efektivitas keberadaan aplikasi yang berbasis aplikasi ini ya, transportasi dan pengiriman. Awalnya sih transportasi dulu ya, belum ada kurir online. Itu udah hampir 1 dekade, cenderung algoritma yang atau sistem yang dipakai oleh perusahaan aplikasi itu menyusahkan, bukan membantu gitu ya. Artinya kalaupun kita mendapatkan penghasilan dari situ, penghasilan kami itu sebenarnya tidak mencukupi atau tidak melebihi dari biaya operasional kami sebenarnya. Jadi kami nggak yakin kalau sampai ada himbauan seperti ini terus perusahaan aplikasi memberikan THR. Dan perhitungannya juga seperti apa? Kan ini kan basis perhitungannya kan seperti pegawai paruh waktu kan. Berarti kan bukan pekerja penuh kan maksudnya dari surat edaran ini. Jadi perhitungannya seperti apa kita juga belum tahu. Mungkin juga perusahaan aplikasi mungkin juga nggak ngerti. Maksudnya kita belum tahu. Itu sih Mbak Lea. Tapi bagaimanapun juga ini adalah merupakan kabar gembira buat kita semua. Karena Kementerian Tenaga Kerja sudah menyampaikan keperpihakannya kepada pekerja atau pengemudi berbasis aplikasi dan pengirim kurir berbasis aplikasi. Karena selama ini kedudukan hukum kita di mata aplikasi dan di mata hukum atau di mata aturan regulasi yang ada itu nggak ada. Hanya dianggap sebagai mitra gitu. Mitra itu seperti apa? Mitra itu siapa? Pengemudi kah? Pekerja kah? Kerja paruh waktu kah? Siapa? Nggak ada gitu. Regulasinya belum ada. Jadi memang ini kabar gembira. Semoga Kementerian Tenaga Kerja terus melindungi kami sebagai pekerja paruh waktu lah atau apapun namanya. Intinya terus dan kemudian meregulasi keberadaan status dan kedudukan hukum kita di mata hukum buat kita semua itu apa. Nah, karena memang ada di Kemenaker kan ada hubungan industrial kan. Jadi kita walaupun mitra, itu kita punya hubungan industrial dengan perusahaan aplikasi. Moga-moga nanti berlanjut kepada sebuah regulasi yang melindungi kita. Dan dengan berita ini tentu kalaupun nanti perusahaan aplikasi berkelit ataupun tidak memberikan THR, ya bisa kita lihat lah gitu loh bahwa para pimpinan perusahaan aplikasi ini apakah masih memiliki hati nurani apa enggak. Itu aja sih Pak. Oke, Mas, tadi kan Mas Taha bilang kalau nggak yakin gitu ya kalau misalnya bakal dibayarin nih THR-nya. Nah, apakah belum ada woro-woro gitu Mas? Apa belum ada kayak pemberitahuan atau mungkin pembahasan sama driver gitu dari penyedia aplikasi atau platformnya ini? Oh enggak, belum ada. Ini kan himbauan ini kepada perusahaan aplikasi kan. Dan himbauan kepada perusahaan aplikasi ini kita tangkap lewat sosial media dan pengumuman atau surat edaran yang disampaikan Kemenaker. Jadi belum ada berita tanda-tanda bahwa perusahaan aplikasi akan membayarkan THR gitu langsung kepada kita gitu, itu belum ada. Oke, Mas, tapi kalau ngomongin THR, ini seberapa besar sih pengaruh pemberian THR terhadap driver ojol ini? Ya pengaruhnya sangat besar. Itu pembuktian bahwa masing-masing pihak saling menghargai gitu kan. Ya seperti Mbak bekerja sebagai awak media, kalau dapat THR seperti apa gitu kan. Intinya seperti itu. Jadi artinya berarti perusahaan menghargai kita sebagai karyawan atau sebagai pekerja dan pekerja mendapatkan hak-haknya gitu. Ya itu seperti itu sih kira-kira. Mas, berarti kalau dari driver sendiri ada saran nggak Mas supaya mungkin SE ini bisa dipatuhi gitu Mas atau THR dibayarkan gitu, jadi nggak cuma sekedar imbauan aja? Ya kita sih kepinginnya begitu, makanya kan kita tunggu aja gitu. Apakah para pimpinan perusahaan aplikasi ini masih punya hati nurani apa enggak. Tapi namanya surat edaran, tidak ada sanksi atau tidak terikat secara hukum gitu kan. Kalaupun misalnya mereka melanggar, terus tuntutan kita apa gitu, karena kita kan masih dianggap mitra gitu. Misalnya Kemenaker mengatakan bahwa kami adalah pekerja paruh waktu dan harus dibayar THR. Tapi kan aplikasi selalu berdalih bahwa kalian kan teman-teman mitra ini kan hanya setuju dengan penandatanganan surat perjanjian kemitraan yang ada di gadget gitu. Dan di situ tertulis dengan nyata bahwa kita adalah mitra, bukan pegawai, bukan pekerja, bukan apa gitu. Jadi kalau bicara masalah ikatan hukum yang bisa dijadikan alasan, ya kita nggak punya. Cuman kita berharap kalau memang ada THR tentu akan berdampak positif buat kita ya. Karena kan banyak orang juga yang melakukan transportasi, pengiriman barang pada saat lebaran dan lain-lain. Dan semua orang bisa libur. Para pekerja atau pengemudi berbasis aplikasi banyak yang tidak libur gitu.
mungkin kalau masih lemah seperti ini jatuhnya para driver ini juga nggak bisa menuntut. Ya nggak bisa kalau misalnya kita menuntut dengan dasar regulasi apa, dengan dasar hukum apa. Kalau cuma surat edaran kan tidak ada sanksi di situ. Kecuali kalau di surat edaran itu ada sanksinya pada perusahaan aplikasi yang tidak membayarkan mitranya atau pekerja paruh waktunya mendapatkan sanksi seperti ini. Nah, itu tentu kita lebih safe dan lebih terlindungi gitu atas himbauan ini. Tapi kan ini kayaknya sepertinya himbauan ini tuh sepertinya bagi perusahaan-perusahaan yang ya selama ini dia membayarkan THR gitu. Kalau perusahaan aplikasi kan selama ini belum pernah bayarin THR, Mbak. Ini baru kan Mas peraturannya? Iya, jadi himbauan ini baru tahun ini kepada perusahaan aplikasi, kepada mitranya ya. Tapi mungkin kalau perusahaan aplikasi membayar THR kepada karyawannya, itu mungkin sudah gitu. Tapi kalau kepada mitranya, kepada ojol, kurir online, baik roda 2 dan roda 4, orang-orang yang ada di algoritma mereka, yang ada di sistem algoritma atau sistem aplikasi mereka, platform mereka, itu rasanya belum pernah gitu. Tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada THR. Paling itu di hari libur Lebaran itu harganya naik sedikit gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Mas Taha, terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama Mbak Lea. Nah, gimana nih perspektif hukumnya? Apakah kebingungan Ketua Asosiasi Driver Online, Taha Syafaril itu beralasan? Lea mau ngobrol bareng dosen hukum Ketenagakerjaan UGM, Nabila Rizfa Izati. Kak, gimana sih kakak melihat imbauan baru terkait dengan pembayaran THR nih Kak bagi kurir dan juga ojol nih? Dan gimana juga kakak melihat mungkin kekuatan hukum gitu ya dari SE ini? Saya langsung buru-buru membuka SE-nya gitu kan, karena kan itu konferensi pers SE Menaker THR 2024. Itu adalah SE yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan setiap masa pembayaran THR. Maka saya kemudian langsung cari SE-nya karena saya penasaran. Ini untuk pertama kalinya ada statement yang keluar pada saat konferensi pers SE yang mengatakan bahwa pekerja ojol atau pekerja platform digital juga bisa mendapatkan THR dan termasuk ke dalam SE. Sehingga saya penasaran kok kemudian ada perubahan apa dalam SE-nya, kok kemudian bisa keluar statement seperti itu. Permasalahannya ketika saya membaca SE THR 2024, nyaris tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan SE THR 2023. Sehingga secara tidak langsung sebenarnya menurut saya dari sisi kebijakan tidak ada yang berbeda antara SE THR 2023 dengan SE THR 2024. Pertanyaannya, kenapa statement dari Kemenaker berubah? Di tahun 2023, Kemenaker mengatakan dengan SE yang isinya mirip, Kemenaker sempat juga ditanyakan pertanyaan yang sama dan kemudian mengeluarkan statement bahwa ojol tidak termasuk ke dalam cakupan SE Menaker terkait THR karena dia berada di luar hubungan kerja. Sedangkan dengan SE yang isinya agak mirip di tahun 2024, nyaris identikal sebenarnya SE-nya, cuman bedanya di tahun 2024 ini ada tambahan soal THR yang tidak boleh dicicil, tapi soal cakupan dan lain sebagainya 100% sama dengan SE THR sebelumnya. Statement dari Kemenaker mengatakan bahwa pekerja platform digital sekarang masuk ke dalam cakupan SE. Menurut saya ini agak misleading kalau misalnya tidak dijelaskan lebih lanjut. Karena kalau kita membaca kebijakannya, sebenarnya tidak ada perubahan. Sehingga seharusnya akan sulit untuk mengatakan, berdasarkan kebijakannya ya, akan sulit untuk mengatakan bahwa pekerja-pekerja platform digital yang berada dalam hubungan kemitraan itu masuk ke dalam lingkup surat edaran ini. Jadi saya sendiri bingung sebenarnya dengan statement itu, karena kalau misalnya saya baca kebijakannya sama sekali nggak bunyi seperti itu. Kebijakannya hanya mengatakan bahwa cakupan dari SE THR ini adalah pekerja dalam hubungan kerja waktu tertentu dan pekerja dalam hubungan kerja waktu tidak tertentu, dan kemudian sama sekali tidak membicarakan soal pekerja di luar hubungan kerja, dalam hal ini pekerja kemitraan, sebagaimana pekerja-pekerja yang bekerja di platform digital. Jadi menurut saya justru statement pada saat konferensi pers itu yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu karena bunyi kebijakannya nggak seperti itu. Itu kalau yang saya pahami sampai sekarang. Oke, berarti kalau misalnya bunyi kebijakannya masih seperti itu, kemungkinan gitu Kak, SE ini bakal dipatuhi nggak sih Kak? Atau mungkin berarti nggak ada sanksi gitu ya kalau misalnya pengusahanya nggak menjalani imbauan ini gitu, karena aturannya ya masih sama gitu. Iya, kalau pengusaha dalam hal ini platform ya, konteksnya platform, nyaris nggak ada sama sekali sanksi atau apapun yang akan bisa memaksa platform untuk betulan memberikan THR. Jadi ini kayak
janji manis lah. Saya merasa ini justru misleading gitu. Ini jadi kayak memberikan harapan palsu karena di satu sisi kemudian keluar statement bahwa ojol seharusnya mendapatkan THR, tapi sebenarnya bunyi kebijakannya sama sekali nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya berdasarkan kebijakan, kalau let's say misalnya saya adalah perusahaan platform, saya tidak akan merasa saya punya kewajiban apapun karena di situ sama sekali tidak ada yang menyebutkan bahwa pekerja di luar hubungan kerja, dalam hal ini sebagaimana banyak pekerja dalam hubungan kemitraan, itu masuk ke dalam kategori yang berhak mendapatkan THR. Bisa dikatakan bahwa nanti di satu sisi para driver dan kurirnya ini udah berharap mendapatkan THR, tapi di sisi lain dari pihak mungkin aplikasi, pengelola, dari perusahaannya juga merasa kalau mereka tuh tidak punya kewajiban untuk membayar THR ini dan menimbulkan kebingungan gitu ya, Kak? Exactly, ya betul. Itu justru concern utama saya ketika saya mendengar statement dan kemudian membaca kebijakannya. Karena di situ ada dua hal yang gak nyambung sebenarnya. Jadi antara bunyi kebijakannya dengan statement yang dikeluarkan pada saat konferensi pers itu dua hal yang sama sekali berbeda. Dan ini menurut saya adalah hal yang sangat perlu untuk dikoreksi atau setidaknya diklarifikasi lebih lanjut. Karena ini kalau enggak akan menimbulkan kebingungan. Karena kan sempat ada statement yang mengatakan bahwa meskipun berada dalam hubungan kemitraan, pekerja dalam platform digital dianggap masuk ke dalam perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga kemudian masuk ke dalam cakupan SE. Kalau nggak salah kalimatnya seperti itu, yang disampaikan oleh Dirjen PHI. Itu juga keliru kalau kita bicara dalam kacamata ketentuan hukum ketenagakerjaan, karena kan perjanjian kerja waktu tertentu itu konteksnya adalah bagian dari jenis perjanjian kerja dalam hubungan kerja. Sedangkan hubungan kemitraan sendiri adalah hubungan di luar hubungan kerja. Sehingga nggak match sebenarnya antara yang disampaikan dengan ketentuannya gitu. Ini jadi saya sendiri justru jadi merasa bahwa khawatir ini justru akan misleading. Di satu sisi orang sudah berharap, para pekerja ojol ini sudah berharap, ada statement bahwa kami akan mendapatkan THR, tapi ini adalah statement yang akan sulit untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban gitu kepada platform gitu ya. Platform akan sulit untuk dipaksa quote unquote untuk dipaksa memberikan pembayaran THR karena dalam kebijakan tertulis itu sama sekali nggak ada kewajiban mereka untuk melakukan itu. Dampaknya dari pengeluaran SE ini seperti apa dan mungkin ke depannya implementasinya akan seperti apa gitu, Kak? Berarti kan bisa dikatakan karena si driver dan kurirnya ini jadinya nggak bisa menuntut perusahaannya gitu ya kalau misalnya dia tidak kunjung mendapatkan THR gitu. Betul, jadi kalau misalnya dibilang dampak justru nyaris tidak ada ya dampaknya bagi pekerja ya. Yang dampak bagi pekerja nyaris tidak ada, yang ada justru menimbulkan kebingungan baru. Karena keluar statement bahwa mereka akan mendapatkan THR, padahal sebenarnya bunyi kebijakannya nggak seperti itu. Apalagi sebenarnya kan kalau kita bicara soal keterikatan dari peraturan perundang-undangan sendiri, SE itu kan sifatnya hanya himbauan. Jadi dia memang bukan sebuah kebijakan yang sifatnya mengikat, karena SE itu diberikan adalah surat edaran yang diberikan kepada para gubernur, agar para gubernur kemudian menghimbau pengusaha-pengusaha yang ada di provinsinya untuk membayarkan THR. Sehingga memang sifatnya tidak binding gitu, karena itu sifatnya hanya himbauan. Dan ini lebih-lebih lagi dalam konteks platform digital, karena ya itu tadi sama sekali nggak ada yang membahas di SE tersebut, bahkan tidak ada himbauan yang mengatakan bahwa pekerja platform digital atau pekerja di luar hubungan kerja itu berhak mendapatkan THR misalnya, itu sama sekali nggak ada kebijakan seperti itu, nggak ada tulisan seperti itu, sehingga akan sulit bagi pekerja untuk betul-betul bisa menggunakan SE ini tadi sebagai dasar mereka untuk menuntut hak mereka mendapatkan THR gitu, karena nggak ada ketentuan itu dalam SE. Oke, Kak Nabila, terima kasih banyak ya Kak ya. Sama-sama. Tapi gimana ya skema pembayaran THR untuk driver ojol dan kurir logistik ini? Kita tanyakan ke dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ibrahim Khalilul Rahman. Apa sih catatan Bapak soal THR untuk ojol dan kurir logistik ini kan? Mengingat kalau dari pakar hukum ketenagakerjaan kan SE ini dianggap tidak berubah dari peraturan dari himbauan yang sebelumnya gitu ya. Sebenarnya kan gini ya, ada beberapa pekerjaan yang sifatnya formal, ada beberapa pekerjaan yang sifatnya informal ya. Dan kurir dan ojol ini in between sebenarnya, Mbak. In between itu apa maksudnya? In between itu ya kalau dikaji secara informal dia informal, kalau secara formal dia dalam statistiknya Sakernas ya, survei ketenagakerjaan dia ada dan nilainya besar dan eksistensinya ada gitu ya. Artinya apa? Kalau dia formal, maka SE ini tentunya akan lebih ter-enforce kan, bahwa THR harus dibayarkan dan sebagainya. Nah, tapi kita juga tahu bahwa di satu sisi sebagai sektor yang
semi informal, ya otomatis agak sulit sebenarnya bagi perusahaan untuk comply dengan aturan, mengingat jumlahnya juga banyak sekali dan produktivitas antar orangnya itu tidak seragam gitu. Mungkin kalau dari cara pandang saya begitu. Pak, ini kan ada tanggapan dari salah satu ojek online gitu ya Pak ya, penyedia jasa ojek online. Dia ini mengatakan bahwa pihaknya menyediakan insentif khusus nih Pak untuk Hari Raya Idul Fitri. Nah, insentif ini akan diberikan di hari pertama dan kedua Lebaran. Nah, apakah dengan pemberian skema insentif dengan THR itu sama gitu Pak? Apakah bisa diartikan kalau surat edaran ini tidak perlu dalam bentuk THR tapi bisa dalam bentuk insentif gitu? Jadi gini, prinsip dasar THR itu apa sih? Prinsip dasar THR itu adalah mengkompensasi daya beli, ya, karena secara ekonomi secara ekonomi prinsip dasar THR itu kan mengkompensasi daya beli karena pada bulan-bulan seperti ini inflasi akan cenderung meningkat, ya, sehingga harga barang-barang akan naik gitu. Dan kalau harga barang naik tanpa kita memiliki purchasing power, maka otomatis kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, even buat basic needs seperti makanan gitu ya, kebutuhan yang sebenarnya adalah kebutuhan primer. Nah sekarang istilahnya dia insentif atau istilahnya dia THR, menurut saya as long as tujuannya sama untuk compensate, saya rasa tidak ada masalah gitu ya. Ya cuman kalau THR kan jelas hitungannya ya, misalnya 1 kali gaji. Nah, apakah kalau insentif itu ada ukuran indikator tertentu yang bisa setaraf dengan itu? Let's say misalnya kalau kita per tahun atau per bulan misalnya rata-rata berapa, maka insentif itu juga diberikan sebagaimana rata-rata pendapatan yang didapatkan oleh ojek online misalnya. Ini tuh sih. Artinya bisa disamakan nggak Pak insentif dengan THR atau itu dua hal yang berbeda? Itu tadi, kalau misalnya besarannya sama, kalau THR kan jelas 1 kali gaji misalnya, ya sebenarnya maksudnya sama gitu, tapi dia dalam bentuk insentif. Nah, beda kedua adalah insentif itu sesuatu yang diberikan atas dilakukannya sesuatu. Benar nggak? Jadi insentif misalnya kalau tercapai target tertentu maka dia mendapatkan insentif. Kalau dia qualify pada beberapa persyaratan dia akan dapat insentif ya. Kan seperti itu. THR tidak seperti itu. Ya kan? THR itu tutup mata, itu perusahaan oblige untuk memberikan gaji 13 gitu yang jatuh di bulan seperti ini menjelang Hari Raya gitu. Saya belum baca detailnya, tapi menurut saya yang satu itu again suatu qualification, ya, yang satu diberikan sebagai sebuah hak gitu. Pak, tapi sebenarnya SE ini itu akan berdampak nggak sih Pak atau justru malah bakal membebani pengusaha gitu? Ya tentu secara umum menurut saya ya pengusaha itu akan selalu memiliki cash flow yang mereka siapkan di awal. Jadi asalkan bukan pengusaha yang sangat kecil ultra mikro gitu ya. Kalau pengusaha secara umum mereka sudah punya budgeting bahwa di bulan-bulan ini akan 2 kali gaji misalnya. Jadi ini bukan rocket science ya. Mereka tahu. Dan ketika budget itu dibuat di bulan Januari, mereka sudah expect bahwa di bulan ini akan ada THR gitu. Jadi apakah ini memberatkan? Ya tentu tergantung operasional perusahaan. Apakah ini unpredictable? Jelas tidak, ini predictable. It's already historically seperti ini gitu. Begitu mungkin kalau dari saya. Oke, baik. Pak, tapi kalau misalnya terkait dengan pemberian THR untuk ojol dan juga kurir logistik ini, kira-kira skema penerapannya akan seperti apa Pak? Melihat tadi respon dari salah satu penyedia jasanya mengatakan bahwa ini akan diberikan insentif, mungkin bakal dipatuhi sama pengusaha, kan ini sebenarnya SE cuman sebatas imbauan gitu ya, tidak ada sanksi yang mengikat gitu. Ya sekali lagi itu balik lagi ke struktur dasar kepegawaian kan. Maksudnya formal informal itu akan berpengaruh ya kan. Kemudian berapa besarannya itu akan berpengaruh. Kenapa? Karena sebagai ojol misalnya ya kan tiap bulan berbeda-beda gitu ya. Terus kemudian gimana kita ngambil fix untuk jumlah kalau menggunakan istilah THR. Ya kan tiap bulan mereka berbeda, produktivitasnya berbeda gitu. Yang kita pakai mediannya, modusnya atau minnya, rata-ratanya gitu. Itu kan hitungannya kan berbeda. Berbeda dengan pegawai yang memang dia flat rate ya. Kalau ojol itu kan sebenarnya daily wage earner kan. Jadi tiap hari mereka kan bisa berbeda-beda gitu. Nah itu mungkin yang karena itu mungkin skemanya diganti dengan insentif gitu ya. Yang mungkin
besarannya berapa saya belum tahu apakah dia sepadan dengan THR sebagaimana yang di jenis pekerjaan yang lain gitu Mbak. Oke, baik. Ya, bisa jadi juga misalnya, saya nggak tahu, misalnya mereka istilahnya insentif, tapi mungkin malah 2 kali atau pengalinya berapa kali, we don't know yet gitu ya. Jadi karena kita belum tahu di dalam insentif itu black box-nya merujuk pada berapa pengali, kita nggak bisa bilang bahwa mana lebih baik, mana yang kurang baik. Walaupun menurut saya timing itu juga penting sebenarnya. Orang itu butuh, itu bukan di Lebaran hari pertama, hari kedua kan. Orang itu sebenarnya butuh sebelum Lebaran, ya kan. Jadi kalau menurut saya kalaupun ada masalah adalah di timingnya gitu, karena biasanya push ya inflation itu terjadi menjelang Lebaran ya. Pada saat puasa seperti ini sampai dengan Lebaran. Kalau udah Lebaran udah beda lah, value of money-nya udah beda. Oke, baik Pak Ibrahim, terima kasih. Thank you. Parlemen Gambia berencana melarang mutilasi alat kelamin perempuan atau pemotongan klitoris pada alat vital perempuan (FGM). Langkah ini diambil lantaran pemerintah Gambia mencatat ada peningkatan praktik tersebut. Pada 2015, Gambia sudah memberlakukan aturan denda dan hukuman penjara bagi pelaku mutilasi kelamin perempuan. Namun, aturan ini gagal diberlakukan lantaran muncul sejumlah penolakan. Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut praktik mutilasi pada alat kelamin perempuan tak punya manfaat kesehatan. Pemotongan klitoris justru membahayakan karena beresiko menyebabkan pendarahan berlebih, syok, masalah psikologi, hingga kematian. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan dampak negatif Artificial Intelligence (AI). Meski memiliki beragam manfaat, DPLUAS mengungkap AI mengancam spesies manusia. Laporan ini dikeluarkan berdasarkan studi wawancara eksekutif perusahaan AI, peneliti keamanan cyber, pakar senjata pemusnah massal, dan pejabat keamanan nasional yang jumlahnya mencapai 200 orang. Pengembangan AI dilaporkan makin tak terkendali dan dianggap mulai menghancurkan keamanan global. DPLUAS menegaskan pentingnya intervensi pengembangan AI dan membatasi jumlah daya komputer yang bisa melatih AI. Leader NCT 127 Taeyong menjadi member pertama NCT yang menjalani wajib militer. SM Entertainment mengatakan pria 28 tahun itu bakal memulai wajib militernya di Angkatan Laut pada 15 April 2024. SM memastikan tidak akan ada acara khusus sebelum Taeyong memasuki pusat pelatihan. SM juga meminta pengertian para penggemar NCT yang biasa disebut NCTzen agar tidak mengikuti Taeyong saat masuk ke camp pelatihan. Pasalnya, acara tersebut bersifat private sekaligus demi menjaga keselamatan serta mencegah kemacetan di lokasi. Sebelum menjalani wajib militer, Taeyong sempat mengeluarkan mini album berjudul Tap pada 26 Februari 2024. Di album Tap, dia mengungkap emosi, apa yang dirasakan, dan dikhawatirkannya. Para penggemar bisa melihat sisi Taeyong yang lebih dewasa. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari kabar pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut belum ada pembicaraan tentang wacana Presiden Joko Widodo memimpin koalisi besar pasca Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga juga enggan menanggapi isu bahwa Jokowi berpeluang menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan dirinya. Erlangga meminta awak media bertanya kepada politisi Partai Beringin Ridwan Hisjam selaku orang yang menyebut Jokowi pernah menjadi kader Golkar pada 1997. Menurut Erlangga, pertemuannya dengan Jokowi di istana hanya membahas soal pangan. Selanjutnya menuju Sumatera Utara. Pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres buka suara soal insiden kematian seorang kakek saat kunjungan Presiden Jokowi di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi pada 14 Maret lalu ketika Jokowi Jumatan di Masjid Agung Rantau Prapat. Sang kakek yang hendak ikut Jumatan dihalangi masuk masjid. Ia kemudian tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Asisten Pas Pampres Herman Taryaman mengklaim yang menghalangi kakek tersebut adalah prajurit perempuan. Sedangkan tim pengawal presiden semuanya laki-laki. Meski demikian, Herman menyampaikan bela sungkawa dan turut berduka atas kematian kakek tersebut. Ucapan bela sungkawa juga mengalir dari Presiden Jokowi melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Jokowi turut prihatin dan berempati dengan kejadian ini. Terakhir mampir Papua. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua meminta masyarakat tak merambah hutan saat musim penghujan karena berpotensi terjadi bencana. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Yanyap Ormuserai mengatakan,
Pihaknya gencar menanam pohon dan mengantisipasi longsor atau banjir khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura. Yan mengungkap pentingnya menjaga cagar alam pegunungan Cyclop dari praktek perambahan liar, perusakan, dan penebangan hutan. Sebab cagar alam tersebut merupakan salah satu sumber penyedia air bagi warga di Kabupaten dan Kota Jayapura. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Abaneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.